Men, Sini, weh. waduh, salah arah ya? Salah dong. Gak apa-apa, kadang kan GPS juga bisa salah, men. Atoh. In 200 meters, turn left. Anyway, gue lagi pengen beli mobil, men. SUV, tapi yang termurah gitu. Tapi pengennya varian tertinggi. Apa tuh? Ini nih, low SUV termurah. Check this out. Halo guys, welcome back to our channel. Info lagi sama gue Mahtum. Tadi kita bahas low SUV termurah. Anyway, gue mau disclaimer dulu. Untuk varian tertinggi ya, men. Yoi dong. Low SUV-nya varian tertinggi. Ngapain kita main pertengahan, Wow. bawah? Bosen main di bawah terus. Apa tuh? Ya enggak, maksudnya kalau main di bawah terus kan pegel nih, jongkok gitu. Iya sih. Berdiri lah sekali-kali. Berdiri juga enak sih. Bisa aja. Itu bahasa apa sih? Nah, ini guys. Low SUV termurah, varian tertinggi. Please welcome XL7 Alpha dari Suzuki. Kenapa bisa dibilang gitu? Kita pasti harus compare dong sama merek lain. Apa aja? Stargazer X. 340 jutaan. Ya, Xpander Cross. 350 dan elitnya 360. Ada kan duit kan? BRV. 363. Itu yang mirip Terios sih sebenarnya. Bahkan ras pun masih di atas ini ya. Dikit. Tapi intinya, ini adalah low SUV termurah dengan banyak sekali fitur di dalamnya, men. Harganya? Harganya 310 juta. Harga OTR aja udah jauh tuh di bawah mobil-mobil yang tadi. Belum dipotong cashback. Terus, mobil ini punya value yang lumayan banyak untuk harga segitu. Tidak pelit. Tidak pelit. Kalau untuk desain, subjektif sekali. Setiap orang punya selera masing-masing. Kalau dari bagian atas sampai ke bagian bawah, terlihat dari bagian grillnya dibikin black glossy gini, gagahnya tetap ada, makanya dipilih warna hitam. Tapi hitamnya kan bukan hitam doff, hitamnya tetap dibikin glossy, biar kesan elegannya juga tetap dapat dengan emblem Suzuki gede di bagian tengah. Terus lampunya juga menurut gua ya simple tapi elegan juga, ada kurum-kuruman di bagian dalamnya sebagai housing tuh. LED multi reflektor seamless, sudah auto juga, sudah ada manual levelingnya juga. Leveling lampu. Ada di RL-nya juga, lampu sen di klaster bagian luar. Dan menurut gue ini bagus, sampai ke bagian bawah ada fog lamp dengan housing yang lumayan gede, bikin mobil ini kelihatan jadi tambah gagah. Karena kalau SUV harus ada gagah-gagahnya, men. Betul. Kalau dari bagian depan ya kurang lebih seperti ini ya. Dan pilihan warnanya untuk XL7 Alpha ada varian yang ini ya, yang warna apa sih, men? Savana Ivory. Yang menurut gue bikin mobil ini warnanya salah satu yang lagi ngehits ya sekarang ya. Yoi. Terus dari bagian samping, menurut gua kelihatan lebih atraktif lagi ya. Atasnya dibikin blackout gitu ya, karena dia ada two-tone gitu warnanya. Jadi apapun warna mobil yang lu pilih itu di bagian atas, di bagian bawah atasnya tetap hitam. Apapun Yang sampai ke bagian spionnya juga akhirnya kena blackout juga, dihitemin juga. Ada lampu sennya, pelipatan sudah auto folding juga. Jadi secara desain, secara keseluruhan memang perpaduan warnanya, gradasi warnanya memang sangat main sekali. Di bagian bawah kaki-kakinya nih, ini over fender lumayan gede karena khas dari sebuah SUV ya. Terus kaki-kaki juga di blackout, pengereman pakai cakram. Untuk ukurannya dia pakai ukuran 195/60, ringnya ring 16. Gradasi warnanya main lah gitu. Karena kalau nggak main tuh bosen ya. Nggak enak. Nggak enak, semuanya harus main. Kadang juga suka ditanya, lu ada main ya main gitu. Selingkuh. Maksud, bukan. Nggak harus ke situ, main nggak harus ke situ, men. Bukan. Nggak, kan main PS bisa. Apapun lah gitu, banyak opsinya. Oke, terus sampai mana tadi? Nih, handle pintu kurum-kuruman, ada akses smart entry model pencet gini karena dia sudah keyless. Di sini polos ngereset body molding, terus bagian bawah tuh ada side skirt warnanya silver sama seperti di bagian depan underguard tuh. Jadi dia tetap sewarna. Di bagian atas juga dibikin silver untuk bagian roof railnya. Senada. Karena kalau SUV tanpa roof rail tuh bagaikan ketupat sayur tanpa sayur. Ya, bukan ketupat. Iya, makanya itu dia maksud gua, jadi nggak berasa gitu SUV-nya. Terus ke bagian belakang juga tetap ada over fender, udah di blackout juga, pengereman tromol. So di bagian samping menurut gua jadi justru kelihatan lebih atraktif gitu. Di bagian belakang, nah di bagian belakang men, justru bisa jadi identitas yang positif menurut gua untuk sebuah XL7. Wah, hamil. Bisa dilihat dari desain stop lampnya ya.
Karena stop lamp itu ciri khas lah, identitas dari sebuah mobil ya dari stop lampnya. Dan menurut gue ini bagus, LED bar yang dibentuk sedemikian rupa lah. Dan desainnya oke, menurut gue bagus. Di atas juga udah lengkap pakai rear upper spoiler, ada high mount stop lamp, ada washer juga, kaca sudah pakai defogger. Ini ada krum-kruman nih, krum-krum di sini, krum-krum di sini. Dan ininya di blackout tuh. Jadi krum di atas warna hitam itu selalu bagus. Di sini ada kamera 2, nanti yang akan kita jelaskan di bagian dalam deh. Nah, di sini juga ada krum-kruman tuh. XL7 Alpha, terus itu ada emblem hybrid, sensor parkir sama mata kucing. Di bagian bawah underguardnya juga warna silver, konsep kayak diffuser gitulah. Tapi warnanya silver sepadan. Selaras sama bagian samping dan bagian depan. Overall secara desain ya walaupun ini selera, tapi ini salah satu yang menurut gua oke lah. Walaupun termurah. Ya walaupun termurah, tapi kesan gagah dan elegannya tidak dihilangkan. Masih ngomongin low SUV termurah di varian tertinggi, yaitu XL7 Alpha. Kita mau bahas mesinnya. Mesinnya pakai mesin V6. Wih. Mungkin kalau udah dibeli sama Om Mobi, bisa tambah turbo. Karena mereka suka turbo. Bisa. Kalau kita mah suka yang murah-murah aja. Murah lah. Murah, irit, kalem di perjalanan. Kalau ngelakson juga tipis aja. Tit, gitu. Nggak berani kita yang tit, gitu. Wah, sombong kan, nggak bisa. Apalagi kayak iya, waduh, itu lagi kita mah paling kalaupun mau gitu ya kita buka terus wuk gitu. Lebih sopan, bro. Nah, gue buka nih di bagian engine. Lengkap ya. Udah dicat dasar terus ada peredamnya juga. Jadi bikin raungan mesin tidak keluar dari mesin. It's better. Nah, untuk engine-nya dia pakai 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan pakai automatic konvensional, which is itu bagus ya, karena gue suka konvensional. Nggak tahu kalau teman-teman yang suka CVT, tapi faktanya memang kalau masalah maintenance akan lebih murah pakai konvensional ya, men? Iya, iyalah. Ya walaupun kalau CVT emang mulus, dia nggak ada hentakan, tapi gue lebih suka ada hentakan, jadi kayak ada torsinya gitu. CVT juga murah sih perawatan, Bang, kalau Honda Beat. Iya juga sih, boleh juga, udah bisa ngejok sih. Oh iya dong. Itu sampai mana? Outputnya di 105 PS, 138 Nm. Sudah dilengkapi teknologi hybrid. Anyway, mild hybrid ini memang tidak menambah output, tapi dia lebih efektif di kondisi stop and go, which is itu berarti bantu untuk efisiensi bahan bakar jadi lebih baik. Yoi. Terus memang ada tambahan tenaga sedikit tarikan awal ya, men? Betul. Di tarikan-tarikan awal tuh, karena ada motor listriknya tuh yang bantu, dan itu menurut gua bagus juga. Tapi terlepas dari itu, penambahan teknologi hybrid di sebuah mobil dengan harga segini, Wah. value for money. Promonya? Iya, ada yang lupa. Tidak jadi murah kalau tanpa promo nih. Kita tanya sama Om Erwin, yuk. Nah guys, waktunya promo langsung sama Om Erwin. Om. Sini, Om. Oh iya. Aduh, sorry Om. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Luar biasa. Wah, luar biasa. Ini biasa habis ikut training nih kalau luar biasa. Luar biasa. Motivator. Motivator. Om, promo XL7 Alpha the best nih saat ini apa, Om? Diskonnya besar. Kalau di pusat selalu paling gede ya? Kenapa selalu paling gede, Om? Kenapa tuh? Karena di pusat itu selalu ada event. Jadi event itu setiap weekday-nya selalu ada. Weekday, weekend. Ini weekendnya ada. Oh, jadi selalu ada event yang berkelanjutan. Betul. Yang bikin promonya akan jalan terus ya, Om? Iya. Itu keuntungan kalau di pusat. Benar. Boleh juga nih. Apa aja, Om, promonya emang tadi? Promonya itu... Selain diskon ya? Selain diskon, red bunga bila pembelian kredit itu ada spesialisasi lah khususnya. Ada spesialisasi. Pokoknya kalau buat teman-teman yang beli di Om Erwin, dia bisa kasih red bunga spesial. Betul. Lanjut, Om. Kemudian masalah trade-in. Jadi trade-in Bapak Ibu pengen nih ganti SUV-nya. Dari merek lain lah. Dari merek lain. Terus punya misalkan kayak taruhlah Avanza belum hybrid. Ah, saya mau hybrid ah. Kayak XL7 lebih bagus karena lebih nyaman. Tapi Avanza saya masih kredit. Bisa. Oh, biasanya kan kalau di yang lain mau tukar tambah silahkan bisa dari merek apapun gitu. Iya. Ini bahkan yang masih dalam kredit pun siap ngurusin. Dengan senang hati. Nah, Iya. just info ya guys. Emang itu bisa diurusin. Bisa. Tapi akan ribet. Nah, Om Erwin siap ribet. Jadi teman-teman nggak usah ribet ya. Nggak usah ribet lah. Cukup dia yang kerja lebih dan dia siap tuh. Buat teman-teman yang mobilnya masih dalam masa kredit, masih bisa diberesin sama dia. Tenang aja. Betul. Dan katanya ada tambahan lagi kalau trade-in. Iya, ada tambahan maksimal sampai 5 jutaan. Tapi yang pasti kita janjiin jutaan lah.
Dan katanya mobil lamanya masih bisa dipakai ya? Bisa dipakai sampai ini meluncur ke rumah. Oh, enak, jadi nggak kehilangan kaki. Iya. Teman-teman masih bisa jaga mobilitas ke sana dan ke sini. Itu nice. Nah, Om, gue belum selesai tadi masalah kredit. Kayak model bunga 0% tuh ada ya? Bunga 0%, DP 0%, sampai pembelian cash tapi bisa bertahap. Kayak gimana? Itu bisa 2 kali pembayaran aja. Oh, jadi 50% dibayar di awal, nanti setahun kemudian baru bayar 50%-nya lagi. Dan tetap dapat asuransi. Asuransi full. Dan ini adalah opsi buat teman-teman yang nggak mau beli kredit, tapi ketika mau beli cash, uangnya belum cukup. Nah, Jadi dibagi 2. pas banget itu. Data gimana? Kalau data seperti apapun bisa kita bantu. Karena ada solusinya. mau call berapapun ada solusinya ya? Ada solusinya. Nah, itu enaknya guys. Om Erwin siap ribet beresin data teman-teman kalau semua mau bermasalah. Betul. Ada lagi, misalkan, Heeh. waduh, Pak Erwin, saya mau tuh kredit, tapi KTP saya masih KTP luar. Atau mau beli cash, tapi KTP saya masih keluar. Ya, masih di luar dari Jakarta. Bisa. Bisa diberesin? Bisa tetap. Kalau beli yang tipe di bawahnya kan belum ada talang air, belum ada spoiler belakang. Betul. Ada solusi nggak? Udah pasti. Kasih lah. Apa? Itu semua dikasih? Spoiler, talang air. Kasih gratis. Serius? Serius loh. Tuh guys, teman-teman bisa dapat tampilan seperti yang termahal biarpun beli tipe terendah ya Om. Terendah. Karena kan kekurangan di luar itu ya, kayak talang air, spoiler itu nggak ada. Itu bisa ditambahin sama Om Erwin cuma-cuma ya? Pasti. Gratis. Menarik sekali. Om, test drive. Oh pas, apalagi test drive. Itu Om Jimny. Jangankan test drive ini. Jimny aja ada Om. Jimny pun ada ya? Jimny ada. Oke sih, kalau Jimny aja ada berarti ya udah yang lain sih aman lah ya. Yang penting janjian aja mau ketemu di luar atau mau datang ke sini boleh ya? Betul. Ini servis warantinya gimana sih Om? Biasa Om, kalau servis waranti itu selalu tetap ada kayak jasa servis, oli, itu free sampai 3 tahun atau 6 kali servis kurang lebih 100 km. Oke, berarti kurang lebih pokoknya 3 tahunan lah ya? Iya, 3 tahun. Nah itu teman-teman bisa dapat free-freean tuh. Nah itu enaknya beli mobil baru sih. Nah terus Om, saat ini nih selain XL7 Alpha yang emang promonya diskonnya juga udah bagus banget. Ada yang lain nggak Om yang katanya lagi rame banget nih? Ada Om. Apa tuh? Oh, Grand Vitara. Itu katanya paling gede Ya, se-Suzuki itu paling gede ya? hampir 2 kalinya dari... Serius? Iya. Asli gede banget guys, berarti Ya, hampir 2 kali 2 tuh. kali. Dan unitnya ready ya? Ready. Ready sekali pasti Om. Nah Om, ada IG nggak atau mungkin katalog digital Om? Ada Om. Kalau IG saya itu bisa mau minta katalog atau brosur itu namanya Ewin Suzuki. Kalau mau konsultasi lebih enak langsung direct fast respon di WA ya? WA langsung Chat aja. boleh, telepon Telepon boleh. aja. 1 kali 30 jam. Om Erwin siap ngelayanin, mau minta hitungan, cek slick, konsultasi apapun gratis lah ya. Gratis. Test drive juga gratis dong. Gratis. Tidak ada bayar-bayar. Nggak ada bayar-bayar. Tenang aja, pelayanan maksimal pokoknya. Maksimal. Sebelum closing nih, apa Om yang mau disampaikan? Ingat Suzuki, ingat Erwin aja. Jadi apapun kebutuhan Bapak Ibu mengenai mobil Suzuki, udah nggak usah yang lain, ke Erwin aja. Oke, dengan hati. Dengan sepenuh hati, Oke. Erwin akan melayani Bapak Ibu. Oke. Makasih banyak Om. Sama Om. Dengan hati. Kita lanjut lagi guys. Walaupun murah, tapi di dalam kabin pertama kali masuk lu bisa tetap dapat suasana mewah. Apa aja? Dark charcoal, ada silverannya nyambung bahkan sampai ke bagian door trim. Di sini juga ada bahan empuk-empukannya untuk bagian siku. Jadi naruh siku di sini juga masih bisa dan tetap enak. Gitu guys. Setir juga nih. Dia flat bottom dan ada jahitan asli karena yang bagian atas sudah dilapisin kulit. Perpaduan yang bagus, model 3-spoke gitu ya. Joknya juga ini, kalau ini mah udah pakai sarung jok ya, tapi aslinya sebenarnya bagian dalam dia kombinasi antara bahan fabric dan ada bahan semi leather gitu di bagian pinggirnya ya. Semi leather berarti baru mau jadi pemimpin. Baru, wakil lah, wakil. Wakil, semi leader. Kalau leader kan berarti udah pemimpin. Udah pemimpin. Nah, bagian fabric di bagian tengah itu bagus menurut gua untuk bikin badan tuh nggak panas, men. Sirkulasi udaranya lebih main ketimbang lu tambahin kulit tanpa perforated gitu, yang nggak bolong-bolong. Yoi. Itu pala panas. Kecuali kalau teman-teman mau ganti jadi full leader, jadi pemimpin full, jadi kulit-kulitan semuanya, pakai kulit yang ada bolong-bolongnya gitu ya. Pori-porinya. Jadi sirkulasi udaranya bisa tetap berjalan dengan baik di situ. Dan itu bagus untuk selain badan kita juga lebih nyaman, pastinya akan lebih fresh juga, nggak gampang capek. Gitu guys. Ya walaupun kalau nyetir mah capek-capek juga sih. Capek lah. Iya, nggak enak mau tidur. Untuk ukuran low SUV termurah, varian tertinggi, fiturnya lebih dari cukup jelas. Masya Allah. Yang kelihatan dulu deh, tuh di kiri kanan ada fitur
Twitter. sekarang jadi X. Enggak, beda. Tuh, untuk audio jadi bisa lebih proper ya. Karena untuk driver nih sekali lagi, driver itu butuh hiburan yang bersifat audio ya. Kalau Dan- video nggak bisa. Oh gitu. Karena kan harus lihat ke depan. Kecuali lagi parkir sih nggak apa-apa. Tapi Kalau sentuhan, itu nggak ada fiturnya nggak ada di mobil ini, tapi bisa diajak oh iya. untuk ada di sini ya. Apa itu? Ya mungkin sambil dipijitin kan enak men. Iya. Apalagi ya fitur-fitur yang banyak ini. Gue mulai dari sini udah setir yang kelihatan nih. Di bagian kanan itu ada cruise control, which is itu bisa nguji kecepatan ya. Jadi kaki kanan kita bisa rest nih, bisa istirahat ketika mobil berjalan di jalanan yang kosong, lurus gitu, plong lah gitu. Bisa nguji kecepatan, jadi kaki bisa nyantai sebelah kanan. Di sebelah kiri ada pencet-pencetan untuk audio steering switch, volume, bluetooth, telepon nih, ngangkat telepon, nutup telepon bisa langsung dari sini. Nice. Ini untuk pengaturan lampu sudah auto, tadi udah kita bahas auto di bagian depan ya. Bisa diatur langsung dari sini, jadi kalau gelap bisa nyala sendiri, kalau terang nanti bisa mati sendiri lampunya. Nice. Ini untuk wiper sudah intermittent. Ada engine start stop karena sudah keyless, jadi nggak usah colok-colok lagi, tinggal pencet-pencet aja. Waduh. Gitu. Untuk pecinta pencet-pencet, ini harusnya pakai yang kayak gini memang. Karena colok-colok udah nggak zaman ya. Nggak zaman dong. Tapi masih sih. Iya, ada sih. Semalam nyolok nggak? Aduh, gue jawabnya gimana ya? Terus, sini nih ada automatic idling start stop. Itu untuk menambah efisiensi bahan bakar. Jadi mobil mesinnya terutama ya akan mati ketika di kondisi stop and go, berhenti, kita masih nginjak rem gitu, mobil akan mati. Nanti ketika nginjak kakinya udah diangkat dari rem, mobilnya akan nyala lagi dan jalan lagi. Ketika mobil mati, electrical dan AC itu tetap hidup. Jadi suasana akan tetap nyaman. Wah. Gitu guys. Terus ada juga electric stability program. Jadi untuk mencegah mobilnya understeer atau oversteer, jadi akan tetap stabil. Terus ada juga manual leveling yang bisa untuk ngatur arah sorot lampu. Takutnya muatan lagi banyak kan arah lampunya pasti akan lebih naik nih karena di belakang lebih berat. Kita bisa turunin. Atau mungkin jalannya banyakkan turunan, kita bisa naikin gitu-gitulah. Itu bisa langsung diatur dari sini. Jadi nggak usah ngatur-ngatur langsung dari kap mesin situ. Ribet kan. Head unit, dia sudah bisa terkoneksi sama smartphone. Konsepnya juga floating, udah kekinian. Nah, konsep floating ini menurut gue bagus. Kenapa? Karena ini bikin nggak silau, men. Masa? Kalau yang nempel ke dashboard, itu cenderung, kalau siang-siang terutama ya, itu silau. Wah. Karena dia akan berbenturan sama cahaya dari Kaca. Iya, kaca dari matahari gitu. Kecuali lu pasang payung. Wah, bisa. Terus di sini juga AC sudah auto climate digital, jadi sudah lengkap banget. Nah, di bagian atas untuk SL7 Alpha lengkap ada ini nih, Smart Mirror. Tadi kan di belakang ada 2 kamera. Di sini juga ada kamera, jadi bisa ngerekam ke depan dan ke belakang. Bahkan tampilannya itu bisa di-split tuh, ke depan ke belakang dijadiin satu sekaligus tuh di sini. Dan itu menurut gua bagus. Dan kalau kita butuh dokumentasi dalam keadaan-keadaan tertentu sebagai barang bukti dan lain-lain, ini bisa banget. Itu bagus. Dan ini pemasangannya langsung dari Suzuki-nya ya. Berarti itu bagus. Yang artinya ini udah termasuk dari bagian garansi electrical, men. Yoi. Kalau teman-teman masang yang berbau electrical, yang berhubungan sama electrical di luar, garansinya lebih angus, biasanya gitu. Biasanya. Dan memang cenderung berbahaya ya, kayak arus pendek dan lain-lain, men. Tuh. Itu. Kalau mau pasang yang berhubungan sama electrical, pastikan di tempat yang benar-benar bagus ya guys, yang kredibel gitu. Takut jangan yang asal-asalan, takutnya terjadi arus pendek, kebakaran, amit-amit. Nah, terus juga ada hill hold control, men. Jadi ketika ditanjakan berhenti, kita ngerem kan tuh. Nah, kita mau jalan lagi kan ada jeda waktu perpindahan kaki antara rem ke gas tuh. Itu mobil bisa agak mundur ke belakang kan? Ngedeyot. Iya gitu. Ngeloy. Ngehelai. Wow gitu. Gitulah. Lah gitu. Nah, itu kan khawatir takutnya mobil di belakang berhentinya terlalu dekat ke pantat mobil ini ya. Nubruk kan bahaya. Nah, ada hill hold control berfungsi banget. Bisa nahan sepersekian detik untuk nggak mundur ke belakang. Nice. Kalau untuk dimensi, kayaknya kita harus ke belakang deh. Nah, ini kalau ngomongin dimensi, kita harus ukur dari baris penumpang ya. Ini untuk di tengah sini bisa untuk 3 orang dewasa, di belakang sana 2 orang dewasa. Di sana pun masuk 2 orang dewasa benar-benar ya. Dan kalaupun gua sering cek tinggi gua 165 cm. Itu cukup. Terus ada yang komen, "Bang, kalau tinggi badannya lebih tinggi dari gua gitu." Gua kan 165, mungkin ada yang lebih tinggi dari gua, mungkin 166 gitu. Seumpama. Dikit doang. Tinggi, tapi kan lebih tinggi dia. Kita Iya harus sih. hargai dong. Iya. Tinggiin badan tuh susah loh. Ya. Ya takutnya mungkin 170, 175. Nah, ini masih bisa dimajuin jauh sampai ke sini. Dan nih settingan segini aja di belakang, gue sering cek itu udah masih ada sisa, men. Oke. Dan kalaupun ini masih mau maju, ini masih bisa. Dan ini juga tadi masih bisa maju juga. Jadi
Se-fleksibel itu, jadi teman-teman tinggal berkoordinasi aja, dan kalau dipakai berdua juga dia ada armrestnya, jadi enak. Dan ini ada double blower, dan di bagian bawah juga lantainya lumayan rata, men. Walaupun ada gundukan sedikit, tapi sedikit banget, jadi kayaknya nggak bakal terlalu ganggu. Yang penting mah bisa tetap kerasa luas, dan ada itu juga tuh power outlet, jadi nggak rebutan colok-colokan untuk ngecas lah. Poinnya dimensi gede, dan bahkan di bagasi salah satu yang terluas di kelasnya loh. Cek yuk. Tuh, luas kan? Enggak. Oh, bagasinya ya. Gue buka dulu dong. Nah guys, ini kalau yang tadi rebah, ini yang model tegak. Nah, ini kalau bawa barang bawaan tinggi, atau kalau teman-teman mau direbahin, dia bisa rata bagasi. Tapi biasanya kemarin tuh kita ngukur ininya ketika dipakai ya. Ini salah satu yang lumayan lega, dan di sini juga ada tempat penyimpanan juga untuk naruh barang-barang panjang, dan dia tertutup jadi bisa lebih rapi. Jadi kalau teman-teman naruh samurai itu nggak bakal ketahuan sama polisi. Tapi jangan lakukan itu tidak baik ya. Ya mungkin naruh barang-barang yang panjang, payung kayak gitu-gitu bisa di sini ya. Kalaupun mau bawa barang yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi, kan di atas disediain roof rail, teman-teman bisa tambahin roof box atau roof rack, which is itu berarti teman-teman bisa naruh barang yang lebih gede lagi, mungkin karung, bawa kelapa, bawa pisang. Kalau mudik, kalau mudik juga kadang bawaan banyak, men. Mobil gua kecil nggak masuk, kayaknya gua harus beli XL7 ya. Oke. Om Erwin, bisa kali promonya lebih spesial lagi. Jadi intinya, lo SUV termurah, ya jawabannya XL7 Alpha sih. Kalau teman-teman nggak percaya dengan apa yang tadi kita bahas, teman-teman test drive aja deh, biar lebih jelas lagi, lebih terang lagi, langsung minta sama Om Erwin, nanti biar jelasin semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe nih, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse, apapun ya, nggak harus otomotif. Minuman, makanan, bisa. mie, ayam, bisa. Kopi, apapun namanya. Bisa. Apalagi aus gini nih, panas-panas. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Di mobil yuk.